Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Salsabila dengan NIM 5020012210. Nah, jadi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit lagi tentang apa yang telah saya presentasikan di kelas kemarin pada mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur, SAGMAG, terkait materi motif-motif sosial dan ketertarikan sosial. Nah, sebelumnya, motif ialah penggerak, alasan atau dorongan dari dalam diri manusia yang menyebabkan ia ingin berbuat sesuatu. Nah, jadi motif sosial merupakan dorongan internal yang mendorong seorang individu untuk berinteraksi atau membentuk suatu hubungan dengan orang lain dalam konteks sosial. Jadi, motif sosial ini merupakan pendorong utama dalam pembentukan perilaku sosial manusia seperti keinginan untuk berteman, berkelompok, ataupun berkontribusi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis motif sosial. Nah, jenis-jenis motif sosial ini ada yang dikemukakan oleh David McClelland, yaitu 3 jenis motif sosial yang dikenal dengan Theory of Needs seperti yang telah saya presentasikan pada kelas kemarin seperti ini. Saya akan lanjutkan terkait dari pembahasan sebelumnya. Nah, jenis-jenis motif-motif sosial ada 3, yaitu yang pertama motif afiliasi, yang dimana motif afiliasi adalah kebutuhan untuk memiliki hubungan hangat, akrab dan bermakna dengan orang lain. Nah, motif sosial ini yang mendorong individu untuk membangun hubungan interpersonal yang akrab dan positif dengan orang lain. Ini mencerminkan kebutuhan manusia untuk berinteraksi, diterima, disukai, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Nah, individu yang memiliki tingkat afiliasi yang tinggi akan merasa cemas ketika sendirian atau cenderung mencari kehadiran orang lain. Lalu, dalam konteks modern, motif afiliasi dapat terlihat dari perilaku aktif dalam media sosial, keikutsertaan dalam komunitas, atau preferensi terhadap kerja tim dibandingkan kerja individual. Nah, orang dengan motif afiliasi yang tinggi cenderung yang pertama yaitu menyukai kerjasama dalam tim, menghindari konflik, ingin menjaga hubungan harmonis, atau merasa tidak nyaman saat kesepian atau ditolak. Nah, contoh dari motif afiliasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang siswa yang bergabung dengan organisasi agar bisa punya lebih banyak teman, karyawan yang senang bekerja dalam tim karena merasa lebih nyaman dalam kebersamaan, seseorang yang aktif di media sosial karena ingin tetap terhubung dengan orang lain. Lalu motif yang kedua yaitu motif berprestasi atau achievement motivation. David McClelland mengatakan bahwa motif berprestasi merupakan sebuah dorongan kuat dalam diri individu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, menguasai keterampilan atau unggul dalam suatu bidang. Prestasi lebih baik, keinginan mendapatkan nilai A pada semua mata kuliah, atau keinginan untuk mendapatkan peringkat 1 di dalam kelas. Yang kedua yaitu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan cara yang selanjutnya yaitu ketertarikan sosial. Jadi ketertarikan sosial ialah kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik atau memiliki minat emosional terhadap orang lain, baik dari segi konteks persahabatan, kerjasama tim, ataupun minat untuk memiliki hubungan romantis dengan orang lain.
Nah, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan sosial ialah yang pertama yaitu kesamaan atau similarity. Nah, di sini mengacu pada kecenderungan orang untuk merasa tertarik dengan orang yang mirip dengan kita atau memiliki kesamaan dengan kita, seperti hobi kita yang sama, selera kita yang sama. Jadi contoh misalkan saya tertarik dengan dia karena dia memiliki selera musik yang sama dengan saya. Jadi saya bisa merasa tertarik dengan dia karena selera musik kita yang sama. Yang kedua yaitu proximity atau kedekatan. Nah, di sini mengacu pada kecenderungan kita tertarik dengan orang lain karena kita sering temui orang lain tersebut atau kita merasa dekat secara fisik. Contoh misalkan saya merasa tertarik dengan teman bangku saya karena saya setiap hari ketemu dengan dia. Nah, faktor yang ketiga yaitu daya tarik fisik. Nah, jadi di sini mengacu pada penampilan yang menarik secara visual yang menjadi ketertarikan awal kita terhadap orang lain. Contoh misalkan saya tertarik dengan dia karena dia terlihat rapi dan menarik. Jadi disitulah timbul perasaan tertarik kita pada dia atau dengan orang lain. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan dari teman-teman kelas saya. Ada 2 orang, yaitu yang pertama, apakah perbedaan antara ketertarikan interpersonal yang didasarkan pada kesamaan atau similarity dan ketertarikan yang didasarkan pada saling melengkapi? dari pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari similarity dan proximity. Jadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi kalau similarity itu kita cenderung tertarik dengan orang lain karena kita memiliki banyak persamaan atau kesamaan yang sama, baik itu dari segi hobi, selera kita, cara pandang kita. Contoh misalkan saya penyuka drama Korea, terus dia juga penyuka drama Korea. Jadi hal inilah yang membuat kita lebih sering ngobrol, saling bertukar cerita dengan dia karena kita sama-sama penyuka drama Korea. Nah, inilah yang menimbulkan rasa tertarik kita dengan dia. Nah, yang kedua yaitu proximity. Kalau proximity ini cenderung tertarik dengan orang lain yang kita sering temui. Contoh misalkan saya bersebelahan bangku dengan kamu di kelas, jadi kita sering ketemu, yang dimana kita jadi sering lebih berbincang sama-sama, berinteraksi secara langsung. Jadi kita bisa merasa tertarik dengan dia karena kita dekat dengan dia, dan itulah yang menimbulkan kita bisa lebih akrab dengan dia karena kita sering bertemu langsung. Jadi intinya kalau similarity itu memiliki banyak persamaan. Nah, kalau proximity itu kita sering berinteraksi langsung atau kita sering ketemu. Oke, tuh. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu dari pikiran saya itu melihat adanya fenomena-fenomena di saat ini yang dimana serba hal itu bisa dibuat menjadi positif dan negatif. Dan ada sebagian orang itu karena dia memiliki ketertarikan atau bisa menarik orang-orang di sekitarnya, sehingga hal tersebut membuat dia melakukan hal yang negatif, seperti kayak mengajak ke hal-hal yang mengarah yang lebih buruk. Bagaimana supaya kita ini yang misalkannya sudah terkena dengan ketertarikan sosial tersebut supaya bisa menghentikan hal tersebut. Itu menurut saya. Pertanyaan itu kurang lebih seperti ketika kita merasa tertarik secara sosial dengan teman kita, tapi ternyata teman kita ini mengarahkan lebih ke arah yang negatif. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga atau mengatasi hal tersebut tanpa harus menjauhi ataupun memutus pertemanan kita? Nah, menurut saya caranya yaitu pertama kita harus memiliki boundaries yang jelas. Maksudnya di sini kita harus memiliki prinsip dan nilai yang dimana orang lain tidak bisa kompromi dengan hal itu, sehingga saat ada teman kita yang melakukan hal negatif, kita bisa menolak
dan tanpa harus menjauhinya. Contoh misalkan saya tidak perokok, terus saya punya teman yang perokok, terus tiba-tiba dia menawari saya akan rokok itu. Jadi saya bisa mengatakan dengan dia, saya tidak perlu, terima kasih atas tawarannya. Jadi kan di situ kita memiliki prinsip yang jelas tanpa harus kita menjauhi teman kita. Nah, yang kedua yaitu mungkin kita bisa memberikan hal-hal yang positif terhadap dia daripada kita hanya diam melihat hal negatif yang dia lakukan. Mungkin kita bisa memberikan contoh perilaku yang positif. Contoh misalkan kita ajak dia untuk ikut event yang positif, atau mungkin ikut jalan-jalan yang positif seperti seperti jogging pagi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.